Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Akankah Ula Romeni Eliano starter? Kevin Dick dari sisi cederanya masih belum bisa dikatakan baik ya. Kabar buruk untuk Timnas Indonesia. Kevin Dick masih cedera 2 hari jelang lawan Arab Saudi, kemungkinan absen. Shin Tae-yong harus hati-hati, media Timur Tengah sentil statistik aneh Arab Saudi gara-gara Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal meladeni laga penentuan kontra Arab Saudi dalam ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde ketiga di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Tentu, Timnas Indonesia tak ingin kembali sia-siakan peluang mereka untuk bisa mendapatkan 3 poin yang teramat didambakan. Terlebih, posisi Timnas Indonesia saat ini terjepit karena berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia baru mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingannya. Dengan rincian 3 kali seri serta 2 kali menelan kekalahan. Sementara Arab Saudi membutuhkan kemenangan guna bisa menyusul Jepang dan mengunci 1 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan duduk di posisi kedua klasemen akhir. Lantas, bagaimana prediksi susunan pemain Timnas Indonesia kontra Arab Saudi? Merujuk skema terkini, formasi modern Shin Tae-yong dengan mengandalkan 3 bek sejajar masih kans dipertahankan. Di mana, skema itu kontras dengan apa yang dipertontonkan Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Arab Saudi beberapa waktu lalu. Saat itu, Timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari markas Arab Saudi. Untuk di pos penjaga gawang, kiper FC Dallas, Martin Paes masih jadi yang utama meski lakukan blunder di laga kontra Jepang. Martin Paes disinyalir bakal dilapisi oleh Kevin Dick, Jai Itzes dan Justin Hubner yang akan berdiri sejajar di pos paling belakang. Dengan catatan, cedera yang dialami Kevin Dick saat menghadapi Jepang tak parah. Sementara di pos bek kanan dan kiri kans diisi oleh Sandy Walsh dan Kelvin Verdong. Sedangkan di pos gelandang, kembalinya Ivar Jenner dari akumulasi kartu kuning ditaksir bakal lebih menghidupkan lini tengah Timnas Indonesia. Dan untuk Trisula di lini depan, Shin Tae-yong ditaksir bakal memainkan 3 nama yakni Rafael Struijk, Witan Sulaiman dan Ragnar Oratmangoen. Nama Witan Sulaiman disinyalir bakal diturunkan sejak menit pertama, sedangkan Jakob Sayuri-Kans dimainkan sebagai daya ledak di babak kedua. Bagaimana dengan Ula Romeni dan Eliano Reijnders? Untuk Ula Romeni, belum dapat diketahui akankah ia bisa diturunkan kontra Arab Saudi atau tidak. Mengingat, Ula Romeni hingga kini diketahui belum melakukan sumpah WNI. Penyerang FC Utrecht itu diketahui baru diumumkan oleh Erick Thohir di Instagram pribadinya. Sementara untuk Eliano Reijnders, kansnya dimainkan Shin Tae-yong masih abu-abu. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan Shin Tae-yong mengenai alasannya tak memasukkan Eliano Reijnders ke dalam DSP kontra Jepang. Namanya tercoret dari skuad bersama dengan Yance Sayuri serta Ramadan Sananta. Untuk Eliano Reijnders tidak masuk ke tim karena tidak baik untuk masuk ke skuad, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk. Kevin Dick terancam tidak bisa bermain ketika tim berjulukan Garuda itu menghadapi Timnas Arab Saudi. Kevin Dick masih menderita cedera. Bek berusia 28 tahun itu mengalami masalah pada lututnya saat membela Timnas Indonesia kontra Timnas Jepang pada Kamis, 15 November 2024.
Kevin Dix kabarnya juga telah menjalani MRI, magnetic resonance imaging. Pemain FC Copenhagen di Liga Denmark itu disebut-sebut hanya berkutat dengan cedera ringan. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan kabar terbaru terkait Kevin Dix. Dia memperkirakan bahwa pemain serbabisa itu bakal absen untuk melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Arab Saudi dalam matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Kevin Dix masih cedera. Kemungkinan absen membela Timnas Indonesia kontra Arab Saudi, ujar Sumarji kepada bola.com, Minggu, 17 November 2024. Kekuatan Timnas Indonesia akan makin tereduksi jika Kevin Dix absen. Sebab, Garuda telah lebih dulu kehilangan Mees Hilgers, yang juga mengalami cedera. Kevin Dix baru menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada beberapa waktu lalu melalui proses naturalisasi. Penampilan kontra Jepang juga menjadi debutnya untuk Timnas Indonesia. Ketika menghadapi Jepang, Kevin Dix dimainkan sebagai wingback kanan. Saat ditarik keluar pada menit ke-40, posisinya digantikan oleh Sandy Walsh. Sandy Walsh berpeluang untuk menjadi pemain utama di pos wingback kanan Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi. Pesaingnya hanya Eliano Reijers jika dipercaya masuk skuad. Shin Tae-yong harus hati-hati, media Timur Tengah sentil statistik aneh Arab Saudi gara-gara Timnas Indonesia. Media Timur Tengah, Win-Win menyoroti statistik aneh Arab Saudi selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi akan menantang Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Pada pertandingan ini, Arab Saudi mengusung pembalasan atas pencurian yang dilakukan Timnas Indonesia di leg pertama ketika bertandang ke Jeddah. Timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga dengan skor imbang 1-1. Menariknya, hal ini pun berimbas pada statistik aneh Arab Saudi di sisa pertandingan selanjutnya. Setelah 5 laga, tercatat Grup C selalu diwarnai oleh hal yang aneh, termasuk tidak adanya unsur keunggulan tim tuan rumah dan suporter kandang, ulas Win-Win dikutip Minggu, 17 November 2024. Win-Win menyebut ada optimisme yang dimiliki oleh Arab Saudi dari statistik aneh yang mereka miliki. Di mana Arab Saudi selalu mendapatkan poin di setiap laga tandang mereka, bahkan poin penuh. Usai hasil imbang atas Timnas Indonesia, Arab Saudi justru melampiaskannya dengan meraih poin penuh dari Cina dengan skor 2-1. Selanjutnya, Arab Saudi yang didukung 50.000 supporter di kandang justru dipermalukan Jepang 0-2. Arab Saudi lagi-lagi mengalami hasil minor dengan skor 0-0 dari Bahrain. Sebelum menantang Timnas Indonesia, Arab Saudi kembali mencuri poin dari Australia dengan hasil imbang 0-0. Hal ini membuat Arab Saudi mendapatkan 6 poin dengan tak pernah kalah di laga tandang dan perlu diantisipasi oleh Shin Tae-yong. Menjelang laga pekan ke-6, statistik keunggulan tim tamu diprediksi akan terus berlanjut, ulas Win-Win. Statistik ini ternyata tak hanya terjadi oleh Arab Saudi tapi juga Jepang dan Timnas Indonesia. Jepang yang superior di Grup C pun selalu mendapatkan hasil poin penuh di laga tandang. Bahkan 3 poin Timnas Indonesia berasal dari 2 hasil imbang di laga tandang. Jepang jelas memiliki keunggulan dari tim tuan rumah Cina, sedangkan Arab Saudi menantikan kemenangan saat menghadapi Timnas Indonesia di hadapan suporter, ulas Win-Win.